Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya selalu berharap dan berdoa kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kita kembali lagi akan bersama-sama akan melihat dan menyaksikan bagaimana Ustadz Tsuma kembali berulang, yang dimana dia dalam suatu ranah diskusi atau debat terus berkoar-koar tentang kekristenan. Dia selalu mencomot-comot ayat Alkitab yang ditafsirkan secara liar untuk menyerang iman Kristen itu sendiri. Namun apa yang terjadi ketika seorang apologet Kristen mematahkan setiap argumentasinya? Maka dari itu mari kita lihat bagaimana perjalanan diskusi tersebut dan bagaimana Ustadz Tsuma menjadi bulanan-bulanan dari para apologet Kristen. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Saya tanggapi yang terakhir, ya. Kalau kemudian saudara Erben tadi mengatakan bahwa dia percaya kepada Yesus, justru kalau percaya kepada Yesus wajib hukumnya sunat. Tapi dia katakan saya bukan Bani Israel, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Karena Yesus memang mengajar hanya kepada Bani Israel saja. Nah, kemudian berbicara mengenai sunat, Anda mengatakan tidak wajib bagi kalian karena kalian Batak. Artinya Yesus memang bukan untuk kalian. Kan Yesus mengatakan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Murid-muridku mengikuti aku, mendengarkan aku. Berarti mau Anda ikuti nggak bisa, karena Anda bukan masuk dalam golongan siswanya, muridnya. Anda di luar kelas. Ya, Anda di luar kelas. Makanya nanti ada yang diusir. Orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, nama Yesus diusir. Karena bukan bagian daripada muridnya. Orang luar yang ngaku-ngaku kemudian. Lalu Anda bercerita tentang apa tadi? Tentang poligami. Bukan, Anda bercerita tentang Lukas, ya. Anda mengatakan itu berbicara mengenai hari kiamat. Aduh, Erben. Anda mengaku gurunda, banyak murid Anda tapi tidak ada yang panggil Anda gurunda, sakit hati Anda. Di dalam Lukas 19 nomor 27 itu tidak berbicara mengenai hari kebangkitan. Ini berbicara mengenai seteru Yesus yang ditolak pada masa itu. Ya. Lalu kemudian di dalam pengajaran Lukas nomor 14 nomor 26 ini Yesus sudah mengatakan, jika engkau mau jadi pengikutku, kamu kudu wajib membenci bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki, perempuan, bahkan nyawamu sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan yang tadi itu bukan seperti yang Anda gambarkan, ini datanya sudah ada. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, dia tidak bisa menjadi muridku. Kalau orang tidak membenci ibunya, nggak boleh menjadi muridku. Lalu kemudian Yesus dengan terang mengatakan di dalam data yang saya sajikan kepada Anda di awal, bahwa Lukas 12:41 itu bukan mengenai akhir zaman atau hari kebangkitan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Di bumi, bro. Ya, bukan di hari kebangkitan. Dia melemparkan api ke bumi supaya apa? Supaya api itu telah menyala. Lukas 19 nomor 27, seteruhnya itu harus dibunuh di depan matanya. Terkait dengan poligami, ketika Anda itu menggunakan akal sehat, kitab yang lebih tua daripada kitab yang Anda pegang sekarang, itu mengajarkan Yesus menjanjikan 100 istri buat pengikutnya. Bukan buat Anda loh ya, pengikutnya. Itu Anda harus pahami, saudara Erben. Nah, sepanjang Anda menjelaskan, Anda sedikit pun tidak memberikan titik terang antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Yang Anda akui percaya kepada Yesus adalah ketika Anda melaksanakan perintah Paulus, baru Anda dikategorikan sebagai percaya kepada Yesus. Padahal percaya kepada Yesus ya, percaya bahwa dia utusan Tuhan. Itu poinnya. Kalau Anda percaya Yesus, maka Yesus bagi Anda adalah nabi. Yesus bagi Anda adalah rasul.
tidak ada embel-embel firman menjadi manusia. Lalu Anda mengatakan tidak ada Hasem jadi manusia. Tetapi firman katanya adalah Hasem itu sendiri. Firman adalah hal yang kekal di dalam dirinya sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Siapa Allah di situ? Hasem, yang kalian sebut Yahweh. Lalu kemudian aku dan Bapa adalah satu. Apa maksudnya? Iya, Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Lalu Anda mengatakan, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi bahwa Yahweh jadi manusia? Lah memang nggak ada. Karena itu tinggalkan ajaran itu. Karena nggak ada ajaran itu. Yesus hanya nabi. Yesus hanya rasul. Dan ending kesaksian Yesus itu yang harus dipercaya. Bukan ajaran Paulus. Yesus bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Yaitu bahwa aku melakukan pekerjaan. Dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi sehebat apapun pekerjaan Yesus, ya, dia bisa membuat roti menjadi gunung, gunung menjadi mobil, mobil menjadi pesawat. Kesaksian dari pekerjaan itu hanya sebagai utusan Tuhan. Waktunya habis. Oke. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Jadi percaya Yesus wajib sunat, tidak ada juga ajaran Yesus. Bahkan kata sunat setahu saya yang diajarkan Yesus itu tidak seperti yang kamu bilang. Makanya saya bilang, kamu baca apa bro? Ya, tapi yang diajarkan Yesus itu orang yang percaya padanya itu wajib dibaptis. Saya dibaptis bro, bukan disunat. Kalau orang Yahudi nggak usah diomongin, mereka udah disunat bro cuma. Makanya bro kalau baca itu jangan baca kayak komik, kayak apa? Baca kayak kitab bobo, jangan. Baru kau bilang Yesus hanya untuk Bani Israel. Tapi banyak orang Muslim klaim Yesus sama dengan Isa. Isa itu rahmat bagi semesta alam. Dia hakim yang adil di hari zaman. Katanya satu hakim yang adil di zaman. Bagaimana ini? Akhirnya mana ini? Aduh, jangan gitulah. Waktu-waktu dong. Di situ ya. Jadi kamu kadang demi menyerang atau demi ingin mengalahkan aku, tapi saya pastikan gak akan pernah aku kalah kalau kau kayak gitu masih. Ya, ilmumu harus Ya, profesor. ini kamu sudah melawan ajaran Yesus, Elben. Kau lagi melawan ajaran Yesus. Jangan potong dong, jangan potong. Di mana ajaran Yesus mengatakan kalau percaya pada dari sunat? Tidak ada ya. Jadi kalau cuma mengatakan ada, itu kolok-kolok. Oke. Baru saya mau tegaskan samamu, firman itu adalah Allah, adalah di situ Emi apa N dari kata ini itu artinya bahwa gini. Pikiranku ada dalam diriku, maka pikiranku adalah aku. Firman Allah di dalam diri Allah, maka firman Allah ya Allah, karena di dalam dirinya itu artinya. Saya udah ulang-ulang jelaskan sama kamu, apa perlu nanti apa dikasih catatan terus. Sebentar, belum selesai. Masa udah selesai? Makanya aku dan Bapak adalah satu ini saya presentasikan sama kamu bro, supaya kamu mengerti. Belum ada 5 menit, jangan gitu. Perhatikan ini ya. Kata satu di situ tuh. Timernya dulu. Ya udah. Oke udah, bikin aja. Enggak usah lagi 5 menit, potong 2 menit. Itu kata satu itu di situ bahwa adjektif, neutral, singular, nominatif, nodigri. Kata sifat netral, tunggal, subjek, sederajat, setingkat, setaraf. Jadi Yesus dengan Allah sama-sama memiliki sifat sederajat, setingkat, setaraf dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan, dan itu dikerjakan terus-menerus. Oleh sebab itu maka arti kata kami adalah satu di situ. Yesus dan Allah sedang mengerjakan satu pekerjaan dan terus-menerus mengerjakannya secara bersama-sama. Yesus dan Allah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut memiliki sifat sederajat, setingkat, setaraf. Artinya seluruh pekerjaan Yesus yang sedang dan terus dikerjakan merupakan pekerjaan Allah atau sedang bekerja bersama-sama Allah. Dan juga dikatakan bahwa pekerjaan Allah nyata di dalam apa yang dikerjakan Yesus. Hal ini terlihat dengan jelas dalam ayat 25b. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Dan juga dalam ayat 32 di mana Yesus berkata, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Jadi ayat ini tidak sedang menunjukkan bahwa Bapak Yesus sendiri, enggak ada itu. Itu ajaran beda. Jadi kalau kamu mengatakan ajaran Kristen seperti yang kau katakan, artinya kamu itu selevel dengan ajaran bidak di Kristenan. Ini saya tunjukkan aja arti-artinya supaya saya nggak usah baca-baca semuanya. Oke, jadi berjumpa Yesus dan Bapa itu kata satu di situ itu saya tunjukkan ya. Sebentar. Kata satu itu ini, kau lihat ini. Ini adjektif neutral singular. Contoh saya kasih gambaran supaya kamu gampang mengerti. Aku dan kau juga satu. Satu apa Juna? Satu bangsa. Satu apa? Satu debat, satu room.
Jadi satu itu jangan kau pikir satu biji. Makanya harus belajar kita ini menjadi orang yang cerdas. Harus layak jadi guru, enggak, bukan anak TK. Itu yang saya katakan. Jadi firman di dalam diri Allah. Ya di dalam diri Allah firman itu ya Allah lah firman. Apa seperti kamu pikiranmu bukan kamu? Apa pikiranmu di luar dirimu? Kan enggak. Sesuatu yang ada dalam dirimu ya bagian dari dirimu. Pikiranmu, jiwamu, rohmu dalam dirimu. Ya dirimu lah itu. Apa pikiranmu di luar dirimu sehingga kamu gak punya pikiran? Jangan-jangan aku berbicara dengan orang yang pikirannya gak ada. Kan lucu, bro. Jadi bro Juma, saya mau katakan samamu, kamu harus banyak belajar dari saya. Semua apa yang kau katakan tentang kekristenan, saya katakan itu ajaran setan, ajaran iblis. Kalau apa yang saya jelaskan ini menaburkan, berarti saya berhasil membongkar bangkirkan segala kesesatan yang kau tebarkan tentang kekristenan. Kalau kamu memang jantan, ada moderator yang netral, kamu bertanya sepuasnya, kusikat habis kau. Ingat itu ya, kalau kamu jantan, kutantang kau, ada moderator yang netral, kamu bertanya sepuasnya, lebay kau. kusikat habis kau, bertahu kau. Ajaran Yesus. Oke, kau temui tantangan saya nih. Kapan kamu siap? Ada moderator yang netral. Kusikat, kuratakan. Dari awal kamu lari ke sunat, lari ke Matius, lari ke Lukas. Pertanyaan saya di awal kamu nggak sentuh sampai jam sekarang. Apa yang nggak disentuh? Mana ajaran Yesus yang membuktikan dia bersekesayaan ajarannya dengan Paulus, dengan dia bertemu? Mana? Oke. Ada. Ini, tapi kamu nggak lihat selainnya tadi. Kamu gimana sih? Nangis. Kamu hanya Lukas itu adalah hanya itu tadi. Tidak sampai kepada Yesus, kawan. Udah kutunjukkan tadi, makanya kau punya mata. Ini lihat. Oke. Paulus mengaku dia dipilih dan sejak dengan ibunya. Mereka cuma selisih 2 tahun. Gimana Yesus jalan bersama dengan Paulus? Yang memilih Yesus siapa? Ayo. Yang memilih ini yang menentang saya. Kemarin ya. Di mana Yesus dan Paulus jalan bersama? Di mana? Oke, saya jawab. Yesus berkeliling di Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Paulus di mana saat itu? Oke. Di mana saat itu? Paulus. Dengarkan ya. Paulus sebagai orang. Pada saat Yesus mengajarkan Injil, ya, Paulus di mana? anak TK ini gimana sih anak TK ini? Udah mau dijawab, Pak. Jawab. Dengarkan ya. Teman-teman, dengarkan apa jawabannya. Silakan. Paulus orang Yahudi. Sejak zaman Abraham, orang Yahudi sudah dipilih jadi berkat. Makanya kalau kau baca ayat itu ada namanya dipilih, dipanggil, diutus, ditetapkan. Ada itu. Di mana Paulus ketika Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah? Lari Paulus. Tisu di mana? Tisu. Dengarin. Tisu di mana? Belum selesai gimana sih? Belum. Kamu jangan anak TK dong. Kamu lari ke Abraham. Ya. Musa berjalan bersama. Sekarang Yesus ketika ada yang muncul mengaku utusannya Yesus. Ketika Yesus keliling di Galilea, Paulus di mana, coy? Oke, lihat. Iya. Oke ya. Yang memilih Paulus sejak dalam kandungan adalah Bapa di sorga. Yang memilih Paulus menjadi rasul adalah Yesus. Kenapa? Karena rasul itu harus menjadi pilihan Yesus. Tetapi menjadi seorang pelayan. Ketika Yesus mengajarkan Injil kerajaan Bapa di Galilea, di mana Paulus? Tidak, kan tadi kamu berarti nggak dengar jawaban saya. Pada saat Yesus mengajar, Paulus itu belum menjadi seorang ahli Taurat. Karena Paulus dari itu sejak rahim ibunya. Yang memilih itu Bapa di surga, bukan Yesus. Jadi Bapa dan Yesus beda? Beda, siapa yang bilang Yesus Bapa itu? Makanya aku bilang ajaran yang kau sampaikan itu beda semua. Ya. Kau kemana aja? Dengarkan semua orang Muslim. Yesus dan Bapa ini beda. Yesus bukan Bapa. Yesus itu firman-Nya Bapa. Dari kemana aja kau selama ini, Juna? Apa kamu tidak punya kemampuan nalar?
kamu, Erben. Di mana aku pernah? Kristen lain mengatakan Yesus itu adalah Bapa Tampun. itu sendiri, Sekarang Erben. waktunya Bang Juma. Silakan Bang Juma. Oke, Erben. Aduh, ini saya Diam, tunjukkan diam, tanda tangan. Erben. Diam. Diam. Aduh, Juma. Ya, Oke. waktunya. Anda tidak bisa menunjukkan ya, Anda sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti bahwa apa yang diterangkan oleh Paulus dia dipilih dari sejak rahim ibunya itu tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena pada saat Yesus ada di Galilea mengajarkan tentang kerajaan Allah di Yerusalem, ternyata Paulus tidak sama sekali bersentuhan dengan Yesus. Sama sekali tidak bersentuhan dengan ajaran Yesus. Sekali lagi, sama sekali tidak bersentuhan dengan ajaran Yesus. Jadi yang berhak kemudian menulis surat, orang-orang yang berkesesuaian ajarannya, hidup bersama dengan Yesus, yang mengajar bersama dengan Yesus, dikejar-kejar oleh Romawi bersama dengan Yesus, itulah yang berhak. Seperti seperti Filipus, Maria, Thomas, Andreas, dan seterusnya. Iki Paulus iki sopo? Kok tiba-tiba muncul ngaku dipilih sebagai rasul dan kemudian menghujat ajaran Yesus yang Yesus katakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Matius 5. Matius 19 nomor 17, keselamatan untuk memperoleh hidup kekal itu menurut Yesus adalah hidup di dalam melaksanakan ketetapan-ketetapan Tuhan. Berarti kembali ke hukum Taurat. Sementara hukum Taurat menurut Yesus itu adalah sengat maut. Orang jatuh ke dalam dosa karena kutuk Taurat. Sementara di dalam pengajaran Yesus, di dalam Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia terhadap Allah. Dengan cara apa? Dengan senantiasa berpegang pada apa? Pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Di mana ketetapan, perintah, dan aturannya? Di dalam Taurat. Bagaimana dengan Taurat menurut ajaran Paulus? Taurat itu sengat maut. Yesus mati di atas salib, menyelamatkan Kristen dengan mati terkutuk di atas tiang salib. Nyambungnya di mana ini ajaran? Katanya lahir di dalam rahim terpilih dari sang Bapa. Ketetapan yang harus ditaati menurut Yesus menjadi sumber keselamatan Bani Israel. Lawang ini kok malah ketetapan Tuhan yang datang kepada Israel dihapuskan dengan diganti mati Yesus di tiang salib untuk kemudian menebus dosa-dosa mereka dari hukum Taurat. Ini yang rancu, saudara Erben. Kalau Anda mengatakan saya bidat, saya menjelaskan kepada Anda dan didengarkan teman-teman Kristen Anda yang lain yang mengajarkan siang dan malam Yesus itu adalah sang Bapa yang nusul menjadi manusia. Bahkan ada di antara mereka yang berani mengatakan Bapa ikut dikandung dengan Maria, dilahirkan Maria. Ketika Yesus mati, Bapa juga mati. Ada dari golongan kalian yang mengatakan itu, saudara Erben. Jadi kalau Anda sekarang ini tampil mengatakan dia, terangkan kepada saudara Kristen yang lain. Tapi saya melihat Anda masih mengakui firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah satu hal yang ada di dalam diri Allah yang kekal. Berarti bagian dari yang kekal itu menjadi tidak kekal, yaitu menjadi manusia. Ini konsep dari mana? Sementara Yesus mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan. Ketika Anda berbicara pekerjaan Yesus menjadi saksi tentang dirinya, maka murni itu iman saya, saudara Erben. Apapun kehebatan Yesus, hanya sebatas utusan Tuhan yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kami menyebutnya Allah. Dialah pencipta langit dan bumi. Dan pasti dia akan mengaminkan, mengiyakan bahwa yang saya maksud adalah pencipta langit dan bumi. Karena kami tidak menyerupakannya, menyetarakannya dengan makhluk. Berbeda dengan konsep iman yang mengatakan Tuhan itu firman-Nya menjadi manusia. Dan manusia itu adalah, ya, tanya aja kepada teman-teman Kristen yang lain. Jangan Anda membohongi diri. Bahwa sebagian besar Kristen menganggap Yesus itu adalah inkarnasi dari Bapa. Itulah yang ada di dalam konsep agama Anda. Kalau Anda sendiri yang mengakui itu, ya silakan. Itu satu perkembangan yang baik. Kalau Anda tidak mengakui Yesus itu sebagai Bapa yang menjelma menjadi manusia, berarti Anda selangkah menuju hidayah. Yang ingin saya
lihat dari pengajaran Anda tadi petantang-petenteng membahas ini dan itu, Anda tidak bisa menunjukkan pola pengajaran Yesus berdampingan dengan Paulus. Dipilih menjadi rasul dari sejak dalam kandungan ibunya. Dahsyatnya menurut Anda dipilih oleh Bapak. Seharusnya kalau Bapak yang memilih Paulus, maka dia akan mendapatkan mandat untuk menjadi minimal panglima perangnya Yesus. Minimal menjadi tukang tulisnya Yesus. Faktanya malah bertentangan. Silakan. Sudah habis. Oke ya, jadi sebentar kita fine aja. Jadi Juma ini nggak bisa membaca dengan bagus. Coba lihat ini ya, Paulus dipilih menjadi rasul sebelum lahir. Perhatikan ini ayatnya ya. Tetapi ia, Allah yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Perhatikan ya. Ini saya kasih contoh sama ini, iya, Allah ini. Kasih karunia-Nya siapa? Yesus. Menyatakan anaknya Yesus. Makanya jadi yang memilih sejak kandungan itu Allah Bapa di surga. Terus Paulus ini dipilih menjadi rasul oleh siapa? Oleh Yesus. Karena rasul itu adalah murid Yesus kepada orang Yesus. Jadi kalau kamu lihat ini Paulus ini, lihat ya, dipilih, dipanggil, ditetapkan. Ini jadi Juma, kalau kamu bicara sama Erben, bawa otak, jangan hanya bawa suara yang menggelegar kayak meriam bambu. Dipilih, lihat, dipanggil, ditetapkan, lihat ini. Ini kamu lihat ini, makanya belajar itu belajar yang baik. Jangan belajar menjadi bodoh. Lihat ini. Saya kalau menjawab kamu itu, semua data-data saya. Jadi Paulus itu pada masa Yahudi dia penegak agama yang radikal seperti teroris. Tetapi pada masa menjadi rasul Yesus, penegak ajaran kasih secara radikal, tapi bukan dengan kasar. Dia benar-benar tapi kasih. Makanya dia mau mati demi kebenaran, tapi bukan mematikan orang demi kebenaran. Di sini perbedaannya, lihat ini. Oke, jadi bro, kalau kamu mau belajar yang bagus. Ini saya tunjukkan. Ini Paulus itu lahir 3 sebelum Masehi, sedangkan Yesus lahir 4 atau 6 sebelum Masehi, jaraknya 7 tahun. Saat Yesus pelayanan, Paulus itu belum mencapai usia sebagai seorang ahli Taurat. Karena menurut ahli Taurat itu 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau yang pelajari 30 tahun. Jadi saya punya data bro Juma. Oke ya. Itu saya mau katakan samamu apalagi nih ya. Tidak ada ajaran Kristen Bapa dikandung di dalam rahim Maria, itu ajaran bidat. Kalau kamu setuju dengan itu, maka saya katakan kamu setuju dengan ajaran setan, ajaran iblis. Makanya jangan terlalu banyak cium-ciuman dengan bidat Kristen, karena kamu nanti ikut tersesat. Kalau kamu mau pintar jadi mengenal ajaran Kristen, dengarkan penjelasan saya, kamu kritisi dengan data, bukan menyerang. Oke, masih ada beberapa menit, ulangan. Saya mau jelaskan apa tadi lagi nih. Banyak kali dataku mau kutunjukkan samamu. Udah ada nih. Oh, Yesus utusan. Ini. Bagus sekali kau tuh. Lihat ya, saya tunjukkan samamu. Untuk apa Yesus diutus? Ini nih, saya sudah buat materi semuanya apa. Makanya kalau dialog sama Erben itu data semua ini. Yesus mengaku dirinya utusan. Oke. Para rasul juga mengaku Yesus sebagai utusan. Gak ada orang yang menolak ini. Oke ya. Tetapi pertanyaannya, utusan yang bagaimana ke Yesus ini? Itu yang harus sampai. Yesus utusan untuk memberikan keselamatan, memberikan pengampunan dosa. Yesus utusan untuk memberikan hidup yang kekal, bukan membawa pedang untuk bunuh orang. Bukan untuk kawini istri orang, bukan untuk kawini yang lain-lain. Lihat ini, Yesus unggul atas semua para utusan yang lain. Apa keunggulannya? Ajarannya, hidupnya, perbuatannya, kelahirannya, kehidupannya, janjinya, semuanya. Kematiannya unggul atas semuanya. Ini semua data-datanya. Untuk apa? Ini untuk menyelamatkan, untuk melakukan kehendak Allah, menyelesaikan pekerjaan Allah, supaya jangan ada orang binasa, supaya tidak terhilang, supaya orang memiliki hidup kekal. Itulah tujuan kedatangan Yesus sebagai utusan. Untuk apa ini? Menyampaikan kehendak Bapa, supaya mereka ditebus, diselamatkan, supaya memiliki hidup yang kekal manusia ini, supaya manusia mengalami pendamaian, supaya manusia mengalami keselamatan. Ini semua ada data-datanya. Cuma kamu utusan tok titik gitu, ya nggak nyambung. Nah, jadi makanya kami menghormati Yesus, kami mendengar Yesus, kami mengasihi, kami menuruti. Yesus nggak pernah mengajarkan, hei orang-orang non-Yahudi, kalian disunat. Nggak ada. Sunat itu hanya untuk orang Yahudi dan orang-orang yang dibeli. Oke ya, keselamatan hanya ada dalam Yesus.
Itulah tujuannya dia diutus itu. Ini data-datanya semua. Saya nggak asal bicara. Kawannya kutip satu ayat, saya ikut ratusan ayat. Ini lihat bro. Erben, itu ada statement Bang Zuma tadi mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri belum ditanggapi lah. Nggak ada di situ menjanjikan 100 istri. Itu 100 di situ tuh kata sifat. Artinya nilai pengabdian seseorang sangat-sangat mulia, sangat-sangat tinggi. Karena dikatakan 100 di situ itu bukan kata benda 100, bukan jumlah, tetapi itu berbicara sifat. Sifat atau nilai dari sebuah pengabdian itu nilainya sangat tinggi. Itu yang mau ditegaskan. Waktu habis. Oke ya. Oke, Bang Zuma gimana? Oke, baik. Ya, terkait dengan 100 istri nanti kita buktikan, tentukan waktu, temanya akan kita bahas itu untuk yang kesekian kalinya. Jadi begini, ketika saudara mengatakan bahwa Paulus itu dipilih dari sejak rahim, dipilih oleh Bapa, justru itu yang saya tanya kepada Anda di dalam Galatia 1 yang Anda tunjukkan tadi, ya. Tetapi Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Justru ini yang saya pertanyakan. Dari mana kemudian Paulus tahu kalau dia dipilih dari sejak kandungan ibunya? Siapa yang menyampaikan itu kepada dia? Dan ini kapan dia nyatakan? Pada saat dia sudah memulai pengajarannya terhadap orang-orang non-Yahudi. Ini dituliskan di dalam surah Galatia. Dari mana Paulus tahu? Sementara Yesus sendiri, kalau dia mengaku di sini Paulus, dia dipilih untuk menyatakan anaknya di dalam Paulus, supaya Paulus memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Harusnya Paulus ini menyertai Yesus, untuk kemudian Paulus nyatakan Yesus kepada orang Yahudi, dan Yesus memilih Paulus. Layaknya Yesus memilih Petrus untuk melanjutkan penggembalaan terhadap jemaatnya Yesus yang dipilih Petrus, bukan Paulus. Itu loh yang saya pertanyakan. Kalau memang Paulus itu telah dipilih sejak dalam kandungan oleh Bapa, mengapa tidak ada nubuatan dari Tuhan ataupun Yesus tentang pengutusan Paulus? Kenapa nggak diceritakan? Paulus ini kenapa nggak diceritakan? Tapi Paulus menceritakan dirinya sendiri. Aku dipilih. Mana pernyataan Yesus? Mana pernyataan Bapa? Tidak ada. Kalau Paulus ini telah dipilih sejak kandungan, ya, sebagai utusan untuk Yesus, mengapa selama hidupnya Paulus tidak pernah berhubungan dengan Yesus? Ini yang harus kalian jawab. Kenapa nggak pernah bertemu Yesus? Katanya dipilih oleh Bapa. Kenapa justru menjadi pembantai? Kalau Anda mengatakan dia adalah Paulus ini dipilih menjadi penganiaya, lalu Anda mengatakan dia adalah teroris, berarti Paulus ini dipilih oleh Bapa untuk menjadi teroris. Itu kan yang Anda mau? Paulus mengawali ajarannya dengan cara menganiaya, meneror murid-muridnya. Berarti dia teror. Berarti pernyataan dalam Galatia 1:15-16, Paulus dipilih menjadi teroris dulu, baru kemudian mengabarkan pengajaran tentang Yesus. Kata siapa? Kata Paulus. Ada kata Allah, ada kata Bapa? Tidak ada. Kalau pernyataan Bapa itu ada di Perjanjian Lama. Ada nggak di Perjanjian Lama perkataan Bapa tentang Paulus? Tidak ada. Makanya Yesus mengatakan waspada. Waspada kepada siapa? Kepada ahli Taurat. Begitu, ya. Dan jika Anda mengatakan Paulus itu dipilih, kenapa kemudian Paulus tidak terlahir sebagai pengikut? Kenapa tidak terlahir sebagai murid Yesus? Ayo, kenapa? Kalau itu benar pernyataan Paulus, kenapa? Ini yang perlu Anda jawab. Makanya saya dari awal, ketika Anda minta ditanya, saya tanya ini, mana pengajaran titik temunya antara Paulus dan Yesus?
Anda lari ke poligami, Anda mengajarkan tentang kasih. Yesus itu di dalam Matius 5 mengajarkan tidak setitik pun dihilangkan, tidak setitik pun. Malah dia terangkan, barang siapa yang menghilangkan dan mengajarkan ke orang lain, ayo, maka dia akan menempati tempat terendah di langit. Lalu barang siapa yang mengajarkan, mengamalkan dan mengajarkan, menempati tempat tertinggi di kerajaan Tuhan. Artinya bahwa ketika Paulus datang menghilangkan semua ketetapan yang ada di dalam perjanjian lama, berarti orang-orang yang mengikuti dan melakukan itu kelak akan menempati tempat terendah. Makanya Yesus ada mengusir segolongan orang yang mereka dikatakan sebagai penjahat karena tidak melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa mengimani Paulus ini sebagai rasul? Mana dalilnya Bapa menunjuk Paulus jadi rasul? Silakan. Oke, tanggapilah. Orang Yahudi sejak zaman Abraham itu adalah umat pilihan. Maka tentu karena Abraham lebih tua daripada Paulus, maka Paulus itu sudah bagian dari pilihan perjanjian Allah dengan Abraham itu. Tapi karena kamu nggak paham-paham dari tadi, ya sudah, saya maklum. Saya sudah sebutkan tadi tentang Paulus dipilih, dipanggil, baru ditetapkan. Sudah saya tunjukkan datanya. Barangkali Bro Juma beli kacamata supaya nanti bisa membaca dengan jelas di situ ya. Saya mau katakan, Paulus ini dalam segala ajaran etika dan moral, tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran etika dan moral yang disampaikan oleh Yesus. Tentang pola hidup kerajaan surga yang diajarkan Yesus dengan pola hidup kerajaan surga yang diajarkan Paulus, sama sekali tidak ada bertentangan. Tetapi kalau dengan Nabi yang datang di abad ke-6, sangat bertentangan sekali. Sangat bertentangan sekali, itu yang harus kamu catat. Itu yang harus kamu catat. Itu yang harus kamu catat. Jadi bagi saya, Paulus sangat-sangat layak menjadi seorang rasul karena etika dan moralnya, karena ajarannya, karena semua kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Paulus. Kalau berbicara sunat, kamu tidak mengerti sunat. Kamu terlalu pede berbicara sunat, tapi kamu tak mengerti maksud sunat. Untuk apa kamu disunat? Apa nilai sunat? Apa makna sunat? Apa makna rohaninya juga kamu tidak mengerti. Saya sudah jelaskan dari tadi sama kamu. Di situ. Ada lagi kira-kira tadi, bro, yang mau ditanggapi tadi? Aku kelupaan. Oh, jadi gini bro ya. Pertanyaannya gini. Ada juga sekelompok muslim teman saya mengatakan bahwa Nur Muhammad itu katanya sudah diciptakan sebelumnya. Tetapi pertanyaan saya bro, di mana Nur Muhammad ini diberitakan di kitab mana? Sudah ada sebelum baginda Muhammad hadir lahir. Walaupun kelahirannya ada seperti video mengatakan lahir 4 tahun setelah bapaknya meninggal. Dan itu masih pertentangan. Oke lah, yang manapun benarnya urusan kalian. Mana datanya baginda Muhammad nurnya itu, nurnya? Dulu itu sebelum dia hadir ke dunia, di mana dia? Oke, itu harus kamu pikirkan. Jangan kamu sibuk mentanya Paulus sudah dijelaskan dari tadi. Makanya kalau diskusi sama saya, sebentar dulu. Tentang Paulus ya. Mana ada keok aku? Saya bilang sama kau ya, kalau moralitas, dengar dulu, aku nggak potong. Kalau moralitas Nabi Muhammad lebih tinggi daripada moralitas Paulus, saya tolak Paulus. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan manusia menyembah manusia, kawan. Sebentar ya. Mengajarkan Tuhan mati di bumi. Sebentar. Dengarkan ya, saya jawab samamu. Paulus juga nggak pernah mengajar manusia untuk menyembah manusia. Paulus mengajar kepada Allah yang Esa. Yesus disembah sebagai Raja segala raja. Aku udah pernah jelaskan di telinga kau. Dalam konteks budaya Yahudi, Raja juga disembah. Data-datanya udah kuberikan sama kau. Ya tahu, tapi tidak disembah layaknya Yesus di Kristen. Kasihan. Makanya, udah, tolong dong, diam dong. Saya mau bilang sama kamu Bro Juma, kalau moralitasnya Paulus masih di bawah moralitas Muhammad, saya katakan saya tinggalkan Paulus, saya ikut Muhammad. Tapi
Saya tidak menemukan perbandingan antara bagindamu dengan Paulus. Karena Paulus setelah bertobat tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Yesus. Berbeda dengan baginda. Sangat berbeda. Oh iya, karena dia harus sama seperti Musa. Oke, terima kasih. Oke. Bagus, kamu jujur. Terima kasih. Kejujuran sama seperti Musa itu dong. yang paling perlu. Ya. Musa nggak pernah. Musa itu nggak pernah kawini janda-janda, nggak pernah kawini tawan perang, nggak pernah kawini anak-anak, bro ya. Coba Maya, coba hadis-hadis tentang Musa ada nggak pengajaran-pengajaran dia selain daripada Torah, ada nggak? Sekarang nggak ada di dalam catatan kesehariannya Musa, ada nggak diberitakan? Nggak usah, udah ya. Musa nggak bisa dibandingkan dengan baginda Muhammad. Ini masih waktu saya, masih waktu saya. Jadi gini aja ya. Kalau Paulus moralitasnya di bawah baginda Muhammad, saya ikut baginda Muhammad. Itu aja kau catat. Moralnya karena dia mengajarkan menyembah kepada selain daripada pencipta dan bumi. Saya sudah jelaskan tadi. Mati Oke, ini waktunya habis, jadi itu moralnya yang tidak baik. Oke, coba mana ayat? Sebentar. Tolong tunjukkan ayatnya di mana Paulus menyembah kepada manusia. Berikan dong datanya. Mana? Coba. Oke, mana datanya dong? Silakan Bang Suma. Datanya dong, katanya kau menjelaskan Alkitab, bibirmu bibir licin ya. Gantian. Bentar, kasih data dulu. Oke. Mana Paulus mengajarkan manusia menyembah manusia? Coba. Kamu sebutkan ayatnya, saya tunjukkan mana. Baik. Coba dibuka Roma. Kau sebutkan, saya tunjukkan. Oke, ya. Roma. Ya. Salah satunya Roma 10 nomor 9. Coba. Oke, Roma 10. Baca semua ya. Oke, baca. Semua ya, silakan. Ya. Saudara-saudara, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Oke, di mana di sini disuruh menyembah manusia? Lah, faktanya sekarang kalian menyembah Yesus. Ayo. Mengajarkan menyembah manusia. Di sini dia tuh ya. Mana? Nggak ada di sini. Kamu bisa baca kah? Oh, nggak ada ya. Coba. Ada nggak orang di samping cuma? Coba ambilkan dulu kacamata. Nggak ada di sini menyembah manusia. Jadi bahwa disebut Allah telah membangkitkan dia. Berarti teman Kristen yang menyembah Yesus itu salah ya? Yesus disembah sebagai Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Iya. Makanya Yesus disembah bukan sebagai Allah Bapa, tapi dia disembah sebagai Raja segala raja. Ada berapa? Kata menyembah. Jadi gini, dengarin. Udah ketahuan kamu menyembah, bukan cuma satu oknum. Ayo, teman-teman semua. Silakan. Sebentar, saya luruskan dulu. Sebentar. Kata menyembah dalam konteks orang Batak itu budaya orang Batak, raja itu disembah. Contoh, Tuhan Raja Nani, Roma Hani Marsoga. Ini saat saya sekarang. Masa Bang Zuma ini. Jelasan Bang Zuma ya. Oke, saya sekarang ini punya hidung untuk mendengar ya. Ya, kamu diam. Ya, kalau hari ini kau bisa mendefinisikan menyembah, terserah, silakan definisikan, saya naik perutmu. Tapi faktanya Kristen menyembah manusia di samping menyembah kepada Bapa. Catat itu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36 itu dasarnya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi kau jangan salahkan teman-teman Kristenmu yang menyembah Yesus, karena ada perintahnya, ada ajarannya. Roma 10 nomor 9 itu sudah jelas itu. Ya, Galatia juga sudah jelas menyatakan itu. Jadi kalau hari ini kamu ingin mendefinisikan menyembah, raja juga disembah, nenekmu kiper lah, itu urusanmu. Faktanya Kristen menuhankan Yesus, menjadikan Yesus sebagai Bapa yang jelma dari manusia. Oke? Kemudian
Anda mengatakan tidak ada pertentangan Yesus dan Paulus. Kawan, Saudara Erben, kamu sudah sering mendengarkan apa yang saya paparkan tentang imanmu. Ya, Yesus itu bertentangan 5.000% dengan Yesus, bahkan berjuta persen. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk taat kepada perintah Tuhan. Perintah Tuhan yang mana? Yang ada di dalam Taurat. Masih kurang. Yesus menerangkan Matius di dalam kitab Anda, Matius 19 nomor 17, hidup itu adalah taat kepada perintah Allah. Itu ajaran Yesus. Ajaran Paulus. Masih ada Taurat? Masih ada perintah? Tidak ada. Perintah ketetapan Tuhan itu dianggap oleh Paulus adalah sengat maut. Pahami itu. Hukum Torah, ketetapan Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel yang disebut hukum Taurat, itu disebut oleh Paulus dalam 1 Korintus 15 nomor 56 adalah sengat maut, dosa dan kuasa dosa. Sementara Yesus mengajarkan untuk selamat harus taat kepada hukum Taurat, meski yang paling terkecil. Jadi antara konsep keselamatan yang diajarkan oleh Yesus, taat kepada hukum Taurat, dengan konsep keselamatan yang diajarkan oleh Paulus, menyembah kepada Yesus, mentaati perintah Paulus dengan mengimani Yesus itu sebagai Tuhan, mati di atas tiang salib, membebaskan kalian dari kuk penghambaan, itu bertentang dengan ajaran Yesus. Galatia 5 nomor 1, catat itu. Dengan matinya Yesus di tiang salib, kalian dibebaskan. Kalian dimerdekakan. Dari apa? Dari ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat, kitabnya Yesus. Apakah Anda mengatakan itu berkesuaian? Tidak. Tidak ada yang berkesuaian di situ. Murid Yesus taat kepada hukum Taurat. Kristen melalui Paulus, hukum Taurat itu adalah sengat maut. Coba aja kita lihat, apakah masih ada prosesi ibadah yang berkesuaian dengan Torah di dalam agamamu? Nggak ada. Oh, nyembahnya pun hari Minggu, nyembahnya pun harus ada Yesus. Sementara Yesus tidak mengajarkan itu. Sedangkan kepada iblis saja, Yesus mengajarkan menyembahnya kepada Allah saja. Apalagi kepada muridnya Bani Israel. Lah kalian ini siapa? Kalian ini pengikut Paulus. Wajar kemudian kalau kalian itu tidak melakukan ajaran Yesus, wajar. Itu tidak disalahkan di situ. Makanya tadi saya minta tunjukkan di mana ajaran Yesus pernah memilih kemudian menunjukkan bukti kebenaran daripada pengakuan Paulus dalam Galatia 1:15-16 kalau dia dipilih oleh Bapa Tuhannya Yesus sebagai rasul. Mana? Anda tidak bisa menunjukkan itu. Ya, karena itu hanya pengakuan Paulus sendiri. Mengaku dipilih dari sejak rahim menurut Galatia 1 nomor 15-16. Tapi perilaku dalam hidupnya tidak ada cerminan bahwa dia itu adalah rasul yang dipilih untuk kemudian mewakili Yesus. Yesus malah memilih Petrus. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan engkau ke bangsa lain, tapi datanglah kepada bangsa-bangsa dari suku Bani Israel. Yesus ketika berpesan kepada ke-12 muridnya, apakah Paulus ada di situ? Nggak ada. Lalu kapan Yesus berpesan kepada Paulus? Kapan? Kamu tidak pernah akan bisa menunjukkan itu kecuali ajaran Lukas. Ketika dia ke Damsyik, nah itu baru muncul. Ya, makanya Yesus mengatakan waspada terhadap pengajar-pengajar palsu yang akan membawa namaku. Nah, siapa yang membawa namanya? Pertanyaan terakhir buat saudara Erben. Sebelum saya pamit, ini sudah mau maghrib di sini. Di dalam Matius 23 nomor 15, Yesus menubuatkan tentang ahli kitab, tentang orang Farisi, orang munafik, ya, yang membawa-bawa nama Yesus, yang menyeberangi lautan, menyeberangi daratan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang-orang masuk ke dalam ajarannya dan menjadi penganut neraka, lalu kemudian 2 kali lebih jahat daripada orang-orang Farisi, orang ahli kitab sendiri. Siapa pelakunya dan siapa korbannya di sini? Silakan, saudara Erben. Oke ya, jadi kembali lagi bro, ini diskusi tidak mengerti apa yang diungkapkannya. Lihat, kata menyembah itu netral. Dalam konteks PL juga raja disembah.
Ini saya sudah tunjukkan. Bukan berarti yang menyembah di sini Batseba loh menyembah kepada Raja Daud ini. Tapi bukan berarti bahwa Raja Daud itu Allah. Sembahlah Allah sebagai Allah, sembahlah Raja sebagai Raja. Yesus disembah sebagai Raja segala Raja. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Di situ bro, jadi tolonglah kalau diskusi itu dewasa. Sekarang saya kembali tentang Paulus. Ini saya kasih data kepada kamu lagi tentang Paulus. Ini ya, lihat Paulus itu. Paulus dan hukum Taurat dikatakan begini, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Artinya bro itu kurang membaca. Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Ini tulisan Paulus juga. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Kamu nggak baca seluruh teologi Paulus, ajarannya. Orang yang melakukan hukumnya akan hidup karenanya. Ini dia lagi. Dikatakan oleh Paulus, pendirian terhadap hukum Taurat aku orang Farisi, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Ini Paulus. Paulus melakukan hukum Taurat dengan ketat. Hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Jadi kamu itu tidak membaca secara utuh. Kamu itu membaca hanya seperti anak TK membaca. Lihat ini dalam teologi Paulus. Bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat, belum mendengar Injil. Tapi mereka dikatakan itu dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Semuanya ada ini. Saya nggak usah jelaskan ini. Saya berbicara data. Saya udah pelajari di sini. Jadi inti ajaran Paulus itu adalah hidup berpusat pada Yesus. Apakah ia orang Yahudi atau orang non-Yahudi? Orang Yahudi non-Yahudi dibenarkan melakukan hukum Taurat dalam kerangka Yesus. Namun jika non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat secara ketat, tidak menentang keselamatan dalam Yesus. Lakukan hukum Taurat karena telah mengalami kasih Yesus. Hukum Taurat itu kudus, baik untuk dilakukan. Oke ya, jadi saya bicara semua dengan data bro. Saya tunjukkan lagi samamu. Jadi semua saya sudah pelajari apa yang kamu ocehkan. Karena saya menjadi seorang apologet, bukan kayak kamu modal suara, saya modal otak bro. Lihat ini ya. Jadi perintah hukum Taurat itu ini semua ada. Itu hukum Taurat memperkenalkan karakter Tuhan, penuntut kepada Kristus, penangguh terjadinya kejahatan, penuntut orang kepada kesucian. Semua hukum Taurat, cuma kamu karena tidak utuh memahami Alkitab, kamu hanya comot satu ayat. Cara belajarnya itu persis seperti iblis. Pentingnya hukum Taurat dalam Kristen ini menyegarkan jiwa dan menjadi sumber hikmat, membangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Perhatikan petunjuk dasar dalam hidup beribadah. Yang hukum Taurat penting dalam iman Kristen, tidak bisa dilepaskan. Oke, ini lihat semua ada data-dataku nih. Jadi saya tidak asal bicara bro. Ya, bahkan kalau kamu terlalu sibuk memprotes Paulus, di dalam beberapa tafsir Yahudi Islam ada sebutkan Paulus itu sebagai ratu kok. Ada 7 kalau nggak salah itu. Cuma saya nggak bisa kesempatan untuk menjelaskannya sama kamu itu. Di situ. Jadi yang mau saya tegaskan sama kamu itu bro, apa tadi pertanyaanmu tadi? Lupa aku, nggak aku catat. Jadi masalah menyembah, Paulus itu tidak pernah mengajar menyembah manusia, tapi menyembah kepada Allah sebagai Bapa Sang Pencipta dan menyembah kepada Yesus sebagai Raja segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bahkan dia berkuasa dan sudah memegang kunci maut dan kerajaan maut, maka dia disembah dalam konteks itu. Itu sudah ulang-ulang saya sampaikan samamu supaya kamu sadar, supaya kamu bertobat. Bro Kaisar, apalagi yang belum dijawab? Belum. Mana ini kawan nubuatan Yesus kawan, nubuatan Yesus di dalam Matius. Ya. Oh, sebentar, saya sudah ada bahas itu di sini ya. Tolong diberikan sedikit waktu ya, karena aku udah bahas itu. Ini nih, ya. Aku udah bahas. Celakalah kamu ahli Taurat dan orang Farisi, ya kamu orang yang munafik. Apakah ayat ini menuju kepada Paulus? Jawabannya tidak. Kenapa? Lihat ini. Matius 23 ajaran Yesus pada masa tahun 26-30. Apakah Paulus di situ sudah ada? Belum. Kenapa? Karena seorang rabi atau seorang ahli Taurat itu usia 40 tahun ke atas. Sementara pada saat itu usia Paulus itu baru kisaran di usia 23 tahunan. Di situ bro, perhatikan di sini. Yesus lahir, Yesus mati, Paulus bertobat, Paulus meninggal. Jika jarak antara kematian Yesus dengan pertobatan Paulus adalah kira-kira tahun, berarti pada saat Matius 23:16 ini, Paulus masih belum sebagai seorang Farisi di sini. Jadi ayat ini
Tidak, artinya ditarik pada Paulus. Justru yang menegaskan bahwa Paulus penegak agama secara radikal yang kemudian bertobat menjadi pengikut Yesus yang meneror dan menentang kelompok mereka. Jika itu ditarik kepada Paulus. Jadi ini bro, saya sudah membahas ini. Kemarin saya sudah jelaskan sama si Slayer kolok-kolok juga ini. Jadi ayat itu pahami pada konteksnya. Jangan asal ngerocos. Oke, saya pikir. Jadi gini, Bro Juna, nasihat saya sama kamu, tingkatkan literasimu supaya kamu bisa berdialog dengan saya. Jangan hujatermu kamu tingkatkan. Karena kamu selalu mempertontonkan kesesatan, kebidatan, dan ajaran setan. Ya, itu aja. Ya, tingkatkan literasimu ya. Saya tunggu kamu. Kalau kamu sudah, gini, sebentar. Enggak, itu bukan nubuatan. Saya sudah jelaskan. Jadi kalau kamu sudah punya, gini, kalau kamu sudah punya literasi yang cukup di dalam kemampuanmu, maka kamu akan saya katakan hormat, Gurunda. Tapi kalau masih seperti ini literasimu, maaf, saya katakan kamu, saya katakan kamu masih Gurunda TK. Ya? Oke, terima kasih kawan-kawannya. Saya juga ada kerjaan. Saya akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Recording stopped. Oke, makasih. Saya terakhir Bang. Boleh ya? Jadi gini. Ya. Ketika kemudian Saudara Erben mengatakan bahwa Matius 23 nomor 15 itu bukan Paulus. Karena Paulus belum menjadi ahli Taurat. Tadi kita sama-sama mendengarkan Paulus mengaku dipilih dari sejak rahim ibu. Jadi tidak perlu lagi mengatakan bahwa dia harus menjadi ahli Taurat, kemudian baru bisa dikatakan menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Yesus. Dia mengaku dari sejak rahim. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kena dia. Hai kamu orang munafik. Nah ini dia. Kok bisa? Apakah Paulus itu munafik? Coba kita lihat bagaimana tadi ketika Saudara Erben mengangkat hukum Taurat begitu indahnya. Hukum Taurat itu ini, hukum Taurat itu ini, hukum Taurat itu ini. Tapi di tempat lain ketika dia mengirim surat ke jemaat lain, Taurat itu dimaki, dinista, direndahkan serendah-rendahnya. Roma 7. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Coba Anda lihat. Roma 7 nomor 9. Pada awalnya, Paulus hidup tanpa hukum Taurat. Saat itu Paulus tidak mengenal dosa. Karena tidak tahu bahwa hal-hal yang dilakukannya adalah hal-hal buruk. Dan merupakan perbuatan dosa. Kenapa? Karena Paulus belum mengenal Taurat. Kata dia, ya, itu karena belum datang perintah Tuhan kepada dia melalui hukum Taurat, maka dia tidak mengenal dosa. Ini penghinaan. Belum lagi ketika dia berbicara di dalam Filipi 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang yang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi dari dia. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dan dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi pernyataan ini pernyataan yang saya katakan pernyataan orang-orang munafik. Dia tidak bercacat, tetapi dia kemudian mengatakan dia menganiaya. Lalu kemudian pernyataannya lagi di Roma 7, nomor 5, nomor 6. Sebab waktu hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Berarti jelas Paulus ini mengajarkan membebaskan Kristen dari ketetapan-ketetapan Tuhan yang ada di dalam hukum Taurat. Makanya kalau Saudara Erwin mengatakan mereka ini taat ke hukum Taurat, Taurat itu adalah pertobatan, Taurat itu ini, dan faktanya kalian tidak mentaati Taurat. Kalian bukan praktis Yudaism.
Kalian bukan praktisi Bible, perjanjian lama. Itu bukti bahwa mulut kalian itu mengatakan taat Torah, tapi perilaku tidak. Roma 7, nomor 7, nomor 8, nomor 9 itu lebih parah lagi pernyataan Paulus. Begitu juga 1 Korintus 15, nomor 56. Sengat maut adalah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat. Menghujat terhadap ketetapan Tuhan. Sementara ketetapan Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu sangat jelas, tidak boleh dibantah, tidak boleh dikurangi, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ya, Ulangan 4 itu sangat jelas nomor 2. Lalu kemudian Tuhan mengatakan dalam Maliaki 4 nomor 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum dari Tuhan. Kejadian 26 nomor 5, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapanku dan hukum-hukumku. Jadi, ketetapan Tuhan itu harus tetap dilaksanakan. Tapi Paulus kemudian menganggap itu adalah sengat maut. Lalu kemudian teman-teman Kristen khususnya Erben mengatakan bahwa Paulus itu tidak menghapuskan hukum Taurat. Kalau tidak menghapuskan, maka Kristen hari ini tidak akan menyembah manusia bernama Yesus. Karena hukum Taurat tidak mengajarkan itu. Nah, saudara Erben mencoba mengatakan ada dua menyembah. Menyembah kepada Bapa, menyembah kepada Raja. Berarti sembahanmu ada dua. Apakah itu diajarkan Yesus? Menyembah kepada dua pribadi. Ada Yesus mengajarkan itu? Tidak. Ini yang saya katakan kepada saudara Erben. Anda mengatakan saya kudu wajib belajar. Memang, setiap saat saya belajar. Tetapi satu hal yang membedakan kita, saya ketika belajar mengedepankan akal, bukan iman. Sedangkan Anda iman. Makanya ketika Anda membawa data bahwa Paulus itu taat kepada Torah, saya membawa data bahwa Paulus mengecam Torah. Karena saya menggunakan akal. Dan saya melihat fakta. Teman-teman Kristen bukan praktisi Torah, tapi praktisi surah-surah Paulus. Seperti itu para sahabat-sahabat sekalian. Ya, minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Paling tidak, saudara Erben, Anda harus memahami Anda telah menyakiti banyak hati teman-teman Kristen dengan mengatakan bidat mereka yang menyembah Yesus yang mengimani Bapa menjadi manusia. Sementara mereka mengatakan dengan jelas bahwa Bapa itu adalah inkarnasi dari Yesus yang Bapa itu adalah Yesus itu adalah inkarnasi dari Bapa yang nusul menjadi manusia, mengosongkan diri menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dengan cara mati di atas tiang salib. Demikian dari saya para sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, terutama Adinda Kores. Saya minta maaf kalau saya harus menggantikan kursi Anda. Ya, minimal ada pelajaran pengajaran yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mempererat persaudaraan kita antar umat Islam dan umat Kristen. Bahwa umat Kristen tidak boleh saling benci-membenci, melainkan harus menjadi satu untuk kemudian selalu seiring sejalan membahas tentang perbandingan agama dengan cara-cara seperti ini. Boleh maki-maki, boleh. Ya, itu dia saudaraku. Kita bersama-sama telah melihat bagaimana pemaparan argumentasi dan narasi dari masing-masing pendebat, dari teman-teman para apologet Kristen dan juga Ustadz Suma sendiri. Dan dari sini kita sendiri bisa memberikan penilaian dari setiap data dan narasi yang dibawakan oleh Ustadz Suma dan juga teman-teman para apologet Kristen. Dan saya melihat dan menilai, dari sini saya sudah bisa menyimpulkan bahwa Ustadz Suma sama sekali tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang kekristenan, tentang Alkitab itu sendiri, yang dimana Ustadz Suma ini melontarkan suatu tuduhan bahwa kita orang Kristen merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran dari Rasul Paulus, bukan ajarannya Yesus, yang dimana Ustadz Suma berasumsi dengan liar bahwa ajaran dari Rasul Paulus itu sangat bertentangan dengan ajaran dari Yesus Kristus itu sendiri. Dari sini kita sudah melihat ternyata Ustadz Suma ini sangat-sangat tidak baik dalam membaca Alkitab, di mana dia hanya selalu saja mencomot-comot ayat Alkitab, membaca Alkitab itu sepenggal-sepenggal, dan dia tafsirkan secara liar, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Tetapi kalau kita melihat ketika para teman-teman para apologet Kristen bisa membantah setiap narasinya atau argumentasinya, pasti dia akan kepanasan, pasti dia akan emosi, merasa diri paling benar dan merasa diri dia yang paling menguasai suatu diskusi tersebut.
Padahal pada kenyataannya Ustadz Suma ini ketika dia membahas tentang Alkitab, tentang kekristenan, sangat jauh sekali dari apa yang kita imani sebagai orang Kristen dan apa yang kita pelajari di dalam kekristenan itu sendiri. Kalau Ustadz Suma membaca Alkitab secara detail, teliti dengan baik, pasti dia akan mengerti dan memahami ajaran dari Rasul Paulus yang sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus semua itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus selama dia hidup di dunia. Dan hal inilah yang seharusnya dipahami oleh seorang Ustadz Suma. Bahkan Ustadz Suma sendiri melontarkan suatu pernyataan atau narasi bahwa bisa jadi bukan Yesus yang berjumpa dengan Rasul Paulus pada waktu perjalanannya dia menuju ke Damsyik seperti itu. Dan saran dari saya untuk Ustadz Suma, ada baiknya sebelum Ustadz Suma melontarkan tuduhan dan narasi liar bahwa kita orang Kristen pengikut ajaran Rasul Paulus dan ajaran Rasul Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus, sebaiknya Ustadz Suma mempelajari, memperdalam untuk mengenal lebih dalam lagi siapa sih Rasul Paulus itu. Memang kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, karena apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu juga yang diajarkan oleh Yesus Kristus, seperti itu, dalam artian bahwa ajaran dari Rasul Paulus dan juga Yesus Kristus itu tidak bertentangan seperti itu, tapi ada kaitannya. Dan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu dalam pengajarannya itu semuanya itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus selama dia hidup di dunia sampai dia terangkat ke surga, seperti itu Ustadz Suma. Dan kita melihat sebenarnya semua yang dijelaskan oleh teman-teman para apologet Kristen itu sangat baik, sudah sangat-sangat dengan gaya bahasa yang sederhana, yang seharusnya itu bisa kita mengerti, seperti kita pahami ya. Tapi memang Ustadz Suma tetap keras ya dalam hal ini ya, entah mengapa dan apa yang terjadi dengan Ustadz Suma sehingga dia sangat menolak tentang apa yang disampaikan oleh orang Kristen itu sendiri. Oke ya, inilah yang jadi perhatian untuk kita semua sebagai orang percaya, untuk kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang masih ragu-ragu, bahkan setiap orang yang selalu saja melontarkan tuduhan-tuduhan liar tentang apa yang kita imani dan kita yakini, seperti itu. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan membagikan satu renungan yang berkaitan dengan perjalanan dari seorang Rasul Paulus, yang dimana sebelum dia menjadi seorang rasul dan menjadi seorang pemberita kabar baik. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-18, di situ kita bisa melihat bagaimana perjalanan dan pertobatan dari seorang Saulus yang menjadi Paulus. Perlu kita ketahui bahwa Saulus ini merupakan orang yang sangat membenci kekristenan, sangat membenci tentang ajaran Kristus, seperti itu. Maka dia bertekad dan berusaha untuk menganiaya dan juga membinasakan orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi perubahan yang sangat spektakuler, yang dimana ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menghukum, menganiaya orang-orang Kristen sana, Yesus Kristus berjumpa secara pribadi dengan dia. Dan perjumpaan itulah yang mengubahkan Rasul Paulus dari seorang penganiaya menjadi seorang pengikut dan pemberita yang sejati. Dan hal inilah yang membuat kita sebagai orang percaya melihat bagaimana ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi, perubahan itu ada dalam kehidupannya. Begitu juga kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kita juga akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan hal ini juga yang kita harapkan, yang kita inginkan terjadi kepada Ustadz Suma, seperti itu. Kalau kita melihat ya perjalanan Rasul Paulus ini merupakan perjalanan yang bagi saya sangat memberkati saya. Dan saya juga bisa melalui perjalanannya ini mengintrospeksi diri saya. Apakah saya juga bisa dikatakan seorang Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sejati atau tidak, seperti itu. Oke saudaraku, mungkin sekian video dan juga renungan dari saya di hari ini. Dan sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan setiap pergumulan mereka dijawab dan berkati oleh Tuhan. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.